Sudahkah laporan pajak tahunan untuk tahun 2021 kemarin ya? Karena laporan pajak ini memang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik yang punya NPWP. Nah, ini nanti akan saya tutorialkan tentang cara yang dilakukan untuk melakukan pengisian SPT tahunan. Caranya sangat mudah, cukup dipersiapkan yaitu nomor wajib pajak kita. Nah, yang dilakukan pertama adalah kita buka halaman login tentang DJP pajak. Nah, setelah ketemu halaman login seperti ini, nanti kita siapkan aja ini. Nah, NPWP nya kita masukkan angkanya, juga kita masukkan passwordnya. Oh iya, satu lagi, ini adalah khusus untuk kalian yang sudah mendaftarkan e-fin. Nah, jika kalian belum mendaftarkan e-fin, bisa datang di KPP Pratama terdekat untuk mendaftarkan e-fin ya. Setelah itu bisa melakukan pengisian SPT secara online. Untuk pendaftaran e-fin kita hanya membutuhkan alamat email saja ya. Alamat email kita daftarkan, terus juga kita buatkan passwordnya. Setelah itu terus login di halaman seperti ini. Nanti kita bisa melakukan pengisian laporan pajak kita. Jadi sebetulnya nanti tidak terlalu sulit untuk melakukan pelaporan pajak ini karena fitur-fiturnya sudah mempermudah kita. Ada beberapa tampilan di sini yang ada di menu profil, bayar, lapor, dan juga layanan. Tetapi nanti di sini kita butuh adalah untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi untuk bisa masuk ke halaman seperti ini kita harus sudah punya e-fin. E-fin kita harus sudah aktif terdaftar, baru bisa melakukan pengisian aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Untuk ngisinya juga tidak ribet dan juga tidak butuh banyak waktu ya, paling sekitar 5 menit saja kita sudah bisa menyelesaikan pengisian pajak ya. Pengisian pajak kita bisa kita selesaikan ini sangat cepat ya, daripada kita mengantri di KPP terdekat. Kita bisa melakukan pengisian secara online seperti ini nanti. Ya, ini menu-menunya tadi ada banyak menu di sini. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan layanan apa yang akan kita pakai. Jadi kita harus tahu dulu mana yang mau kita laporkan. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita pilih buat SPT. Pilih buat SPT. Nanti dia akan keluar lagi menu seperti ini. Apakah Anda sudah mengerjakan usaha atau pekerjaan? Jika kita perorangan, kita tulis saja tidak. Nah, yang kedua, apakah terpisah? Kita juga tulis tidak. Nah, berikutnya ini untuk yang PKP dan PTKP. Untuk yang pendapatan tidak kena pajak, kita pilih yang di bawah
60 juta, kita pilih ya. Kalau kita pilih yang di atas 60 juta berarti kemungkinan kita bisa terkena pajak ya. Tapi kalau memang pendapatan kita di atas itu, kita bisa menyesuaikan. Karena nanti kita masih ada pengurangan-pengurangan tergantung dengan status pernikahan ataupun jumlah anak ya. Semakin banyak jumlah anak nanti potongan kita akan semakin besar. Saya ulangi lagi, yang pertama tidak, yang kedua tidak, yang ketiga ya nanti. Karena pendapatan saya kebetulan masih di bawah 60 juta. Nah, jika tidak nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah panduan untuk mengisi yang pendapatannya lebih dari 60 juta. Ya, karena kurang dari 60 juta kita cukup pilih ya saja. Ya, apakah pendapatan kita kurang dari 60 juta? Ya, maka kita akan diambilkan untuk membuat yang seperti ini. Berikutnya tinggal kita melakukan pengisian data saja ini. Nah, kita pilih tahun, untuk tahunnya adalah tahun 2021 ya. 2021. Kita buat normal ya, jangan pembaruan, karena ini yang pertama. Keluar tahun 2021 dan normal, maka kita bisa melanjutkan ke next atau berikutnya. Nanti akan keluar lagi tampilan untuk melakukan pengisian berapa jumlah gaji kita dalam waktu 1 tahun, dan juga pengurangan apa yang bisa kita dapatkan dengan status perkawinan ataupun status tanggungan anak. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu apakah pendapatan kita itu PKP, pendapatan kena pajak, ataupun pendapatan tidak kena pajak. Nah, nanti dapat dilakukan pengisian berikutnya untuk pengisian data-data yang lain. Kita tunggu ini ya, ini sudah keluar. Nah, ini cukup kita tulis berapa jumlah gaji kita secara akumulatif dalam waktu 1 tahun. Berikutnya kekayaan yang kita punya jumlahnya berapa, dan kalau kita punya hutang atau tanggungan kita juga kita isi ya, berapa jumlah tanggungan kita, dapat kita sesuaikan dengan data yang ada ya, atau dengan data real yang kita punya. Nah, berikut ini saya akan mencontohkan untuk gaji 4 juta selama 1 bulan, atau karena 4 juta selama 1 bulan, maka pendapatan total selama 1 tahun adalah 48 juta rupiah ya, 48 juta. Maka saya akan melakukan pengisian gitu. Nah, berikutnya ini adalah tanggungan kita. Saya coba menikah dengan 3 tanggungan. Nah, di situ nanti akan ada keluar jumlah berapa sih PKP untuk kita yang sudah menikah dengan 3 tanggungan. Apakah pendapatan kita ini masih di bawah atau kita harus membayar pajak ataupun nihil ya, istilahnya di perpajakan. Berikutnya ini kita isi dengan jumlah ini ya, jumlah kekayaan dan juga jumlah tanggungan atau hutang kita. Ini bisa kita isi ketika kita punya hutang. Nah, jika kita tidak, ya sudah lanjut ya. Setelah itu terisi, maka lanjutnya kita klik setuju. Ya, klik setuju, dan ya ini selanjutnya kita klik. Nah, setelah keluar
kita akan diberikan pilihan ya. Untuk notifikasi kode keamanan kita mau dikirim lewat WA ataupun lewat email ya. Jadi bisa kita kirimkan notifikasi. Kalau saya sih lebih suka notifikasinya itu saya kirim lewat email ya. Nah, sudah terkirim. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita bisa buka email kita ya. Kita bisa buka email kita dengan menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Ya, karena kebetulan di komputer saya ini ada beberapa akun, maka saya akan pindah dulu akunnya dari akun yang saya gunakan ini menuju ke akun yang saya gunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, ini akun yang saya gunakan, tinggal saya pilih, maka akan terbuka lagi jendela di browser. Nah, kita pastikan nanti sudah ada email yang masuk. Nah, ini paling atas sudah ada email yang masuk. Berikutnya tinggal kita buka untuk kita bisa lihat. Nah, di sini kodenya sudah ada di sini. Nah, kodenya sudah ada, tinggal kita copy kodenya. Nah, kode ini kita copy. Setelah itu nanti kita masuk ke halaman yang tadi ya, halaman yang pengisian pajak tadi. Nah, ini saya oke, terus saya pastekan di sini kodenya. Nah, daripada kalau diketik bisa saja malah salah kodenya. Kita paste, sudah selesai ya. Kita sudah menyelesaikan tentang pengisian SPT tahunan ya. Caranya sangat mudah ya, tidak sulit untuk melakukan SPT tahunan ya. Nah, setelah terekap nanti di sini kita bisa melihat laporan pajak kita. Nah, laporan pajak kita bisa kita klik di sini. Nah, seperti ini keluar ya. Maka akan keluar dengan nama Ismail, terus nomor NPWP sekian dan jumlahnya adalah nihil ya. Karena jumlahnya nihil berarti saya tidak harus membayar pajak lagi, cukup saya hanya laporan pajak seperti ini. Nah, nanti akan terekap ini beberapa tahun ya, saya mulai dari berapa ini 2017 sudah laporan pajak sampai sekarang. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.